الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور الهداية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم نصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة حسنة تمحها وخالق الناس بخلق الحسن. وقال صلى الله عليه وسلم: كم من صائم ليس له من صيامه إلى الجوع والعطش. صدق الله العظيم وصدق نبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Sama-sama kita memuja dan memuji kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, terlebih-lebih dalam suasana Ramadan ini yang sudah mulai di penghujung akhir Ramadan, 27 Ramadan. Saat sekarang ini mari kita dapat meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dapat memperoleh predikat dari Allah, la'allakum tattaqun. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembari kita menjalankan sunnah-sunnahnya secara istiqomah. InsyaAllah di padang mahsyar nanti tergolonglah kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat syafaat dari beliau. Melalui mimbar ini, di sini kami berwasiat kepada kita seluruhnya agar senantiasa terus kita dapat meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan penuh ikhlas menjalankan perintah-perintah Allah, dengan keikhlasan kita menjauhi larangan-larangan yang telah Allah tetapkan. InsyaAllah saat nanti menjelang roh terpisah dari jasad kita, tergolonglah kita hamba-hamba yang husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sejenak kita merefleksikan diri kita, merenungi diri kita. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan inventarisasi, memberikan 4 modal dalam jiwa kita, dalam fisik kita. Modal yang pertama adalah roh. Arti ruh dalam bahasa Indonesianya yang secara sederhana adalah lembut.
Fisik kalau enggak ada roh, enggak berfungsi. Fisik kita ini, jasmani kita ini, dari ujung rambut sampai ujung kaki, kalau enggak ada roh, mati, enggak bisa bergerak. Jadi yang menggerakkan ini adalah roh. Sementara itulah salah satu modal dasar dari Allah Subhanahu wa taala, inventaris dari Allah. Inventaris yang kedua adalah akal. Akal Allah berikan kepada manusia untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Di dalam ayat Al-Quran sering menggunakan kalimat akal dan sinonimnya, afala ta'qilun, afala tatadakkarun, ya ulil albab, sama pemahamannya. Artinya, mari kita manfaatkan akal dengan sebaik-baiknya. Modal yang ketiga, inventaris yang ketiga adalah nafsu. Allah berikan kita nafsu, gunanya apa? Untuk mensyukuri nikmat Allah. Dengan nafsu kita bisa berlomba-lomba demi kebaikan. Dengan nafsu kita bisa menikmati kenikmatan Allah segala aspek kehidupan. Namun nafsu jangan diperturutkan kali. Nafsu jangan terlalu diumbar. Nafsu jangan dibiarkan melalak entah ke sana kemari. Tetapi nafsu itu perlu dikendalikan. Dan yang terakhir itu adalah qalbi, hati. Apa arti qalbu? Apa arti qalbun? Jangan salah translate. Kalau hurufnya huruf K biasa, dalam EYD huruf K, kalbu, itu namanya artinya anjing. Tapi hurufnya ini huruf Q. Jangan salah kaprah kepada adik-adik remaja-remaji kami. Kalbu dengan kolbu beda. Kalau kalbu dalam bahasa Arabnya itu artinya seekor anjing. Tapi kalau kolbu itu adalah bolak-balik. Artinya itu hati. Berarti hati penuh dengan bolak-balik. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan dalam sebuah doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubi ala dinika wa ta'atika wa rasulik. Yang wahai yang maha membolak-balikkan, muqallibal qulub, tsabbit qulubi, teguhkanlah, kuatkanlah hati kami sekuat tiang. Ala dinika, terhadap ajaran-ajaranmu. Wa ta'atika, sehingga taat kepadamu ya Allah. Wa rasulika, dan taat pula kepada Rasul. Itulah yang disebut modal dasar Allah berikan kepada kita yang secara fisik dari ujung rambut sampai ujung kaki. Di suasana Ramadan ini, puasa di bulan Ramadan ini, itu juga ada 4 aspek yang menjadi bahan renungan buat kita. Yang pertama adalah aspek spiritual. Arti spiritual ini adalah aspek kegiatan rutin ritualitas. Setiap malamnya kita menjelang subuh kita sahur. Di dalam sahur itu ada keberkahan. Kemudian menjelang maghrib, sebelum azan maghrib, beberapa menit kemudian kita buka. Itu ritual. 1 bulan terlepas di dalamnya 29 hari atau 30 hari. Tingkatkan nilai spirit, tingkatkan nilai semangat,
spirit of living, semangat dalam sebuah kehidupan. Inilah di bulan Ramadan ini. Berarti secara spirit, mari kita tingkatkan semangat hidup. Jangan gampang putus asa, jangan gampang frustasi, dan jangan gampang stres. Menghadapi masalah, selesaikanlah masalah dengan fiddinillah, sesuai dengan ajaran-ajaran Allah. Itu dia. Kemudian Ramadan yang selama 1 bulan penuh ada 3 tahapan yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahapan pertama adalah 10 malam pertama disebut dengan babul maghfirah atau babur rahmah. Allah membukakan pintu rahmat, dibuka oleh Allah selebar-lebarnya. Silahkan gapai, raih babur rahmah. 10 malam kedua disebut dengan babul maghfirah. Allah buka pintu pengampunan di suasana Ramadan, baik yang puasa maupun yang tidak puasa, dalam bentuk ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah enggak mengampunkan dosa-dosa kita, tergolonglah kita orang-orang yang kena laknat. Tergolonglah kita hamba-hamba yang terus senantiasa bergumul dengan dosa, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, baik yang kecil maupun yang besar. Di suasana inilah mari itu kita lebur semua. Ini dalam dataran ubudiyahnya. Yang kemudian 10 malam terakhir yang disebut dengan itqum minan nar, terbebas dari siksa neraka. Ini kita mohonkan. Babur rahmah, sifat keduniawian. Terus terang itu adalah duniawi. Kita gapai rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta sama Allah sebanyak-banyaknya. Saat nanti masuk babul maghfirah, saat kita mendapatkan rezeki, bagaimana situasi ketenangan, bagaimana situasi nyamannya kita, bagaimana situasi keadaan sebaik-baik kita, baik dalam suasana Ramadan maupun nanti lepas Ramadan. 11 bulan yang akan datang, situasi saat sekarang inilah penentu merenung. Jadi kalau sudah masuk nanti itqum minan nar, itu nanti celengan kita saat nanti di yaumil qiyamah. Sehingga apa? Fadilah salat tarawih yang tiap malam kita laksanakan tidak sia-sia. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Itu faktor ubudiyah. Kemudian faktor dalam bentuk linuriyahu min ayatina, memahami tanda-tanda kekuasaan Allah baik secara qauli ataupun kauniyahnya alam, itulah disebut dengan tadarus Quran. Mungkin ada sebahagian jamaah yang sudah khatam Quran atau sudah melaksanakan tradisi khatmil Quran, silahkan. Tapi itu tingkatkan nilai ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam dataran tauhid, tadarus Quran perlu. Makanya tadarus Quran jangan hanya sampai nilai kepuasan di bulan Ramadan, tapi kalau bisa Quran itu nyampe kepada hati, kemudian hafal pula kita. 6.666 ayat, 30 juzuk, 114 surat. Di situ adalah ada di dalam jiwa kita dari ujung rambut sampai ujung kaki.
Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, yang terakhir dari sisi kesehatan. Sumu tasihhu. Puasalah kamu pasti sehat. Itu jaminan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sumu tasihhu. Kalimat tasihhu itu adalah dalam ilmu tajwid ada namanya tasdid atau sabdu. Kalau dalam bahasa gramatikal Arabnya disebut dengan mudha'af, double. Berarti apa? Tasihhu, pasti. Lain halnya sakit baru puasa, itu tidak ada. Tidak ada itu, Pak. Setelah kita sakit baru puasa, situ stressing kita, depresi kita, pelampiasan kita, kompensasi kita. Tapi kalau sebelum sakit, sakit apapun yang kita derita sebelum sakit kita rajin puasa, sumu tasihhu, puasa pasti sehat. Bahkan sampai ada yang berpendapat dalam suasana lambung, ilmu anatomi tubuh, orang yang berpuasa itu memang cukup luar biasa. Situasi tubuhnya panas, tapi panas terkendali dengan situasi alam yang panas sampai 35 derajat Celcius masih dapat ditopang oleh orang-orang yang berpuasa, pengendalian terhadap panas. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Perut terbagi 3. Sebahagian untuk air, sebahagian untuk makanan, sebahagian untuk udara. Inilah yang perlu dinetralisir. Kebanyakan kita air tak seimbang. Terlalu banyak pun makan menimbulkan penyakit. Dua-dua enggak ada efeknya, situasi gas terlalu tinggi, manusia bisa mengalami asam lambung, mengganggu sirkulasi darah, pembuluh darah ke otak, baik otak kecil, otak besar, itu terganggu. Makanya orang yang kena asam lambung, kesannya itu adalah seolah indera keenam, padahal enggak ada. Jadi di suasana puasa inilah, makanya kalau bisa nanti setelah kita Ramadan, puasa 6 hari berturut-turut, Allah menyatakan nilai pahalanya dengan sama orang yang puasa 1 tahun. Artinya apa? Keberkahan. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Inilah refleksi Ramadan 2022 atau 1443 Hijri. Mari kita tingkatkan spiritualitas kita untuk modal setelah Ramadan 11 bulan ke depan. Yang kedua, tauhidullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala yang sering kita laksanakan dalam bentuk ritualitas, maka 11 bulan ke depan ini dari sekarang dah kita renungkan. Dari sisi kesehatan, maka kita bisa ambil iktibar yang terbesar bahwa dengan puasa kita sehat. Jangan nunggu sakit. Tapi ada hal-hal yang terpenting buat kita, bahwa saat nanti menjelang Idul Fitri, hanya beberapa orang yang diseleksi oleh Allah untuk menikmati Idul Fitri. Tapi kalau Lebaran, semua orang bisa melaksanakan Lebaran. Agama apa? Silahkan. Kalau Lebaran, karena itu tradisi masyarakat Indonesia secara utuh. Namun kalau Idul Fitrinya baru, itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita berharap kita bisa berlebaran, kita bisa beridul fitri. Dan yang terakhir, dalam suasana sosial kemasyarakatan, bahwa di dalam Ramadan itu ada unsur tatanan ekonomi, yakni disebut dengan zakat fitrah. Zakat fitrah, bagaimana tetangga-tetangga kita yang setiap tahunnya
makannya hanya sekali. Kalau kita, karena dalam suasana puasa, dalam hal inilah solidaritas kita dituntut, kepedulian sosial kita juga dituntut, agar apa? Agar predikat yang Allah berikan kepada kita, la'allakum tattaqun, dapat kita menggapainya dengan ridha Allah. Inilah salah satu refleksi Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan 11 bulan ke depan dalam menapaki kehidupan ini, kita senantiasa tergolong orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فيا أيها الحاضرون الكرام اتقوا الله ما استطعتم وطاعته لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وعن كل صحابته رسول الله عليهم أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أقيموا الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.